Oke, kita lanjutkan kembali sesi kuliah Zoom kita yang tadi sempat terpotong. Nah, tadi ini bagian dari contoh induktansi diri ya dalam kehidupan bersama. Nah, mulai dari sini adalah trafo. Oke, ini adalah yang pertama itu. Nah, ini adalah lilitan primer, di sini lilitan sekunder, ini adalah inti besi. Kemudian selanjutnya, kenapa kita belajar itu sebenarnya introduction untuk kita belajar transformator gitu. Tadi ada yang bertanya ya. Jadi kalau kita tampilkan secara sederhana, primary-nya itu atau lilitan inputnya itu yang pertama di sini, sedangkan secondary-nya itu yang ada di sini, kita jumlahnya itu kita simbolkan dengan NS. Yang ini yang primer atau input kita simbolkan dengan NP. Jadi ini sekunder, ini primer. Oke? Ini gambar yang kedua. Ini kebalikannya, kalau yang ini input yang lebih banyak daripada jumlah lilitan input lebih banyak daripada yang outputnya atau yang sekundernya. Nah, GGL induksi yang dihasilkan oleh suatu trafo itu dapat kita tuliskan dengan rumus ini. Jumlah lilitan dikali dengan perubahan medan magnet terhadap waktu. Kalau yang tadi itu kan sama ya, cuma dibeda di sini adalah tanda N-nya kan. Nah, begitu juga dengan yang sekunder. Nah, selanjutnya dengan kata lain kita bisa tuliskan bahwa GGL pada sekunder itu atau output itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan pada sekundernya, atau di sini GGL sekunder per GGL primer itu sama dengan jumlah lilitan sekunder per jumlah lilitan primer. Oke. Nah, ini kalau misalnya N-nya NS lebih besar daripada NP, maka yang namanya step up karena dia meningkatkan. Kalau dia keluarannya jadi lebih kecil, maka dia namanya step down atau dia menurunkan hasil GGL-nya. Jadi tinggal gini aja. Kalau saya ingin menghasilkan suatu keluaran yang lebih besar, maka yang pertama saya bisa buat jumlah lilitan sekundernya itu lebih banyak daripada primer. Gitu. Karena kalau misalnya lilitannya itu jumlah lilitannya itu lebih banyak, maka dia akan menghasilkan GGL yang otomatis semakin besar. Kalau misalnya lilitan itu semakin kecil, ini NS-nya semakin kecil, yang ini, oke, maka GGL yang dihasilkan juga semakin kecil. Kan ini berbanding lurus. Ya, antara jumlah lilitan dengan GGL yang dihasilkan. Nah, transmisi daya listrik. Nah, ada berapa trafo dalam gambar ini? Nah, di sini ada trafo. Oke, tapi trafonya jangan kalian bayangkan trafo yang kecil-kecil seperti yang dipakai di radio atau di power supply ya. Ini yang kecil. Tapi kalau untuk yang daya besar, halo? Halo? Oke. Tapi kalau untuk daya yang sangat besar di PLN, kita menggunakan trafo yang besar. Kita pakai trafo step up transformer, sedangkan sampai di sini setelah di gardunya, kita pakai step down transformer. Nah, ada pertanyaan, ada berapa trafo dalam gambar ini? Misalnya ini del, ada satu, ada dua. Ada satu lagi yang kecil, yang ini. Nah, yang ini itu tadi yang gambar yang ini. Yang kita pakai di ITDL, yang ini. Oke. Selanjutnya, kalau kalian lihat ini juga, ini adalah lilitan. Tapi nantilah. Kita lanjut. Nah, ini ya. Ini ada 3 trafo. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau kalian perhatikan, step up berarti meningkatkan dari 12.000 volt menjadi keluarannya 240.000 volt. Masuklah ke gardu dan ditransformasikan dengan hasil transformasinya ini masuk golongan high voltage transmission line. Kemudian sampai dari gardu kedua ini dia diturunkan. Mulai yang tadinya itu 2.400, 240.000 keluar dari sini itu jadi 2.400 laser point 2.400. Nah, sampai di sini lebih kecil lagi 240. Makanya beberapa alat elektronik yang kita pakai di rumah-rumah itu ya rata-rata sih 240 volt sih.
Oke. Nah, ada pertanyaan. Coba setiap orang mengajukan pertanyaan yang ingin kalian tahu tentang gambar ini. Ada yang mau boleh bertanya? Saya akan jawab. Saya akan catat siapa yang aktif di sesi pertama ini. Ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Kenapa di Trapo itu terkadang ada kejadian terbakar, Bu? Padahal dia kan dia terpisah dia, Bu, induksinya itu, Bu. Ada yang kumparan primer sama sekundernya, Bu. Oke. Pertama, yang mau saya tadi namanya siapa? Sebastian, Bu. Oke, Sebastian ya, saya catat ya. Sebastian. Ini tanggal 20 apa ini? 21 ya? 22, Bu. Oh, 22 ya. 22 Maret ya. Oke. Nah, Sebastian, yang perlu saya luruskan adalah kamu masih ingat nggak konsep yang tadi saya jelaskan bahwa tidak perlu ada kontak langsung pun bisa terjadi GGL arus listrik. Bayangkan tadi ada kawat atau loop, sudah saya masukkan di situ medan magnet, terjadi arus listrik. Di situ kamu bisa terima? Bisa, Bu. Oke, berarti untuk medan magnet, untuk trafo sudah pasti meskipun mereka terpisah, mereka akan wajar kan bisa menghasilkan suatu GGL induksi kan? Kita kembali ke gambar yang tadi lah. Nah, ini kan dia medan magnet. Sudah, masalahnya saya kasih di sini arus listrik. Nah, ini kalau gambarnya ini. Ini ada inti medan magnet itu di sepanjang ini nih. Ini loop, ini berbentuk loop. Satu, coba perhatikan kursor saya, ini, sama ini, sama ini. Ini ada kawat lilitan. Nah, kalau saya, trafo itu kan pasti ada saya hubungkan kan dengan tegangan tertentu kan. Nah, perhatikan. Kalau tegangannya terlalu besar, sudah, maka ada juga daya termal yang dihasilkan atau disipasi yang dihasilkan. Itu yang panas. Kalau terlalu tinggi, tidak sesuai dengan seharusnya, dia udah overload dan itu yang menghasilkan trafonya terbakar. Makanya kalau trafo itu berapa volt dia maksimal? Ya segitulah berikan, jangan lebih dari itu. Kita mau menurunkan tegangan sekian, saya mau menurunkan tegangan dari 240 menjadi 5 volt. Contoh ya, contoh menjadi 5 volt. Tapi trafo itu juga ada batasan. Nah, itu udah ada spesifikasinya. Jangan kalian kasih lebih dari itu. Kalau misalnya cari aman, jangan pas-pasan. Kasihlah di situ resistor supaya nggak langsung bulat-bulat angka segitu masuk ke trafo. Seperti itu sih, Sebastian. Jadi kenapa sering terbakar? Karena memang arus yang kalian berikan itu sangat besar sekali. Gitu. Bisa diterima? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Boleh bertanya, Bu? Ya, silahkan. Baik, Bu. Terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan dari gambar itu perubahan angka yang ada naik, ada turun. Kayak dari 12.000 ke 240.000, terus ke 2.400, lalu di akhir 240 sampai ke rumah. Itu fungsinya buat apa ya, Bu? Oke. Namanya siapa? Nama saya Antonius, Bu. Oh, Antonius ya. Thank you, Antonius, pertanyaannya. Sebenarnya itu juga sih yang saya harapkan untuk kalian tanya ya. Selain pertanyaan itu angka, coba kalian perhatikan kenapa di sini perlu step up dan di sini step down. Kenapa nggak langsung saja dari step up, dari sini langsung aja, kenapa dari sumbernya ini yang 12, ini yang masukannya 12.000 volt ya. Ya, kenapa tidak langsung 12.000 volt, diturunkan saja. Jadi langsung 2.400 volt. Atau langsung diturunkan saja menjadi 2.240 volt. Jadi ini kita pangkas, kita nggak perlu ini. Saya cross, bisa nggak saya annotate ya? Oke, sebentar.
Saya annotate text draw. Saya pangkas ini agak susah ternyata. Sebentar ya. Oke, saya pangkas. Kursor saya nggak kelihatan ya? Halo? Nggak ada. Oke, ini sebentar. Nge-lag ini apa saya mau saya. Kelihatan nggak kursor saya? Ini saya close aja dulu. Mas. Oke. Nah, ini kalau saya bikin di sini draw. Kelihatan? Ini saya pangkas, ini tidak perlu, ini tidak perlu misal. Dan ini apalagi, ini aja yang saya butuhkan. Step down, ini nggak perlu ini. Jadi langsung aja mulai dari 12.000 langsung ke 240 volt masuk ke ITDL. Kenapa nggak seperti itu? Nah, kalian ingat nggak tadi ada daya disipasi atau daya yang hilang? Oke. Ini coba saya bikin pen. Bisa nggak ini? Ini nggak perlu ya, baru bisa. Ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu, ini nggak perlu sama sekali. Jadi mulai dari 12 ini, langsung kita hubungkan pada trafo, langsung hasilnya misalnya nggak usah ini, kita persedikit aja jumlah lilitan sekundernya supaya nanti hasilnya itu 240. Kenapa nggak seperti itu? Nah, jawabannya itu adalah ini. Nah, coba perhatikan tabel tegangan listriknya ya, 12.240, 2.400 dan 240 itu karena dinaikkan dulu. Kenapa diturunkan? Karena jadi mengapa PLN mentransmisikan listrik dengan tegangan tinggi dulu? Apa istimewanya? Supaya daya yang hilang pada kabel listrik dapat direduksi jika ditransmisikan pada tegangan listrik yang tinggi. Jadi kalau tadi 12.000 volt tidak saya naikkan, sudah, maka daya yang hilang juga akan lebih besar lagi. Nggak sampai nanti ke ITDL. Jadi boro-boro bisa sampai ke ITDL, dia pasti akan berkurang banyak. Tadi kita sudah hitung kan, daya eksternal sama daya termal itu hampir sama kan. Nah, itu juga seperti ini. Nah, kalau kalian nggak percaya, kita bisa buktikan. Nah, rata-rata 1.200 kW daya listrik dikirim dari sebuah pembangkit listrik. Nah, ini dari pembangkit listrik sekitar 1.200 kW. Jalur transmisi memiliki hambatan sekitar 0,4 ohm. Cukup kecil ini, berarti kawatnya cukup tidak besar hambatannya. Hitunglah daya yang hilang jika daya yang dikirim 240 volt dan 24.000 volt. Berapa daya yang hilang? Kita hitung. Nah, ini menggunakan rumus hukum Ohm. Kalau rumusnya itu kan VIP ya. Jadi I itu sama dengan P dibagi dengan volt. P-nya itu adalah daya. Dayanya kan 1.120 kW. Ini dibagi dengan, misalkan dia itu adalah 240. 500 ampere. Sudah? Kalau misalnya itu arusnya itu berarti 500 ampere ya, kalau saya pakai yang ini ya. Terus berapa daya loss-nya? Itu kita pakai rumus yang ini, 500 ampere dikali 0,4 adalah 100 kW. Jadi tadi yang dikirimkan sama PLN itu 120 kW. Kalau langsung dengan spesifikasi langsung diturunkan saja tanpa dinaikkan, itu yang loss itu udah 100 kW. Berarti yang terkirim cuma berapa? 20 kW kan? Nah, berbeda kalau misalnya saya naikkan dulu. Kalau saya naikkan dulu, oke, dayanya masih tetap, sudah ini masih tetap. Oh, sorry, bukan tetap ya. Kalau misalnya berarti ininya berarti keluarannya saya naikkan dulu ya. Jadi 1.200 kW saya naikkan dulu, keluarannya itu menjadi 240. Oke. Maka nanti daya arusnya itu sebesar 5 ampere. Kalau kayak gitu daya yang hilang itu cuma berapa? 10 watt. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah sampai di daerah sini 10 watt misalnya atau udah sampai di area ini,
sudah sampai di area ini aman gitu, energi yang loss itu tidak terlalu banyak, kita bisa hitung-hitung. Oke lah kalau gitu lebih gampang kok mengatur transformator supaya nanti dihasilkan ke rumah-rumah 240. Daripada kita nggak bisa prediksikan kalau di sini banyaknya energi itu apa, coba kita habiskan bahan bakar, kita buat di sini pembangkit listrik yang dihasilkan 1.200 kilowatt misalnya, 120 kilowatt, tapi yang hilang itu 100 kilowatt, yang bisa kita pakai itu cuma 20 kilowatt. Untuk apa? Itu namanya kita nggak engineering. Itu namanya boros, mubazir. Gitu. Jadi lebih baik supaya bisa sampai, bayangkan ini kan cuma berapa kilo lah ini dari pembangkit ke Del. Kalau misalnya sampai 1 kabupaten gitu. Berarti kan pasti makin besar lagi daya yang hilang kan? Oke? Maka semakin jauh jarak suatu lokasi agar bisa memanfaatkan arus listrik, jadi sumbernya ini, sumber sumber PLN-nya itu harus dinaikkan dulu supaya kita meminimalisir daya yang hilang atau daya yang loss gitu, supaya nanti sampai di dekat rumah yang pemakai itu bisa diatur, nggak terlalu banyak yang hilang, tinggal diatur. Jadi kalau udah 2.400 volt, supaya menghasilkan 240 itu nggak perkara yang susah gitu. Oke ya. Jadi alasan kenapa harus dinaikkan dulu baru diturunkan, karena memang dalam arus listrik ini daya yang hilang itu besar sekali potensinya gitu. Oke, sampai di sini bisa Antonius? Bisa Bu, cuman ada pertanyaan lagi. Oke, silahkan. Kenapa bisa dayanya itu jadi hilang Bu? Kenapa daya yang hilang? Oke, kalau kayak gitu namanya gini, energi itu tidak ada bisa energi tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain, hukum kekekalan energi. Masih ingat Antonius? Jadi itu sudah naturnya. Kalau misalnya kita masuk ke fokus ke materi kita yang hari ini, kamu bisa lihat, ingat nggak tadi hukum Lenz? Kalau saya tarik tadi loop, ada gaya yang melawan kan? Coba saya agak jauh ya, mundur ke belakangnya. Yang lain semoga bersabar dan semoga bisa ngikutin. Nah ini tadi coba kita bikin di analisa berapa ya. Ini, jadi perhatikan Antonius, ini ada medan magnet, di sini ada suatu loop. Sudah pasti kalau saya putar secara berkesinambungan, ada gaya GGL induksi yang terjadi. Bisa sampai di sini dipahami? Ya kan? GGL-nya itu sebesar ini kan? Oke? Bisa di sini? Antonius? Bisa Bu. Oke. Nah, namun percaya nggak percaya, si Lenz ini ternyata meneliti, oh kita nggak boleh loh cukup cuma belajar tentang GGL induksi yang dihasilkan. Ada loh efek lain yang dihasilkan, itu adalah gaya eksternal yang melawan. Kita nggak boleh jauh-jauh dari bukan hukum kekekalan. Si Newton, hukum 3 Newton, bahwa di mana ada aksi, ada reaksi. Kalau saya buat di sini ada gaya eksternal, pasti ada dong di sini gaya yang melawan. Ya kan? Oke, sampai di sini. Nah, gaya yang melawan itu, kalau misalnya berkesinambungan, oke. Coba saya kembalikan biar lebih enak gambarnya. Nah, ini hubungannya dengan thermal. Bagaimana hubungannya dengan thermal? Ada kan gaya yang melawan, nah timbul gaya F1 yang melawan gaya tarikan F eksternal. F eksternal itu tangan saya ya. Nah, pada yang sama timbul energi panas pada loop karena arus listrik mengalir pada kawat loop. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sini, karena ada arus listrik, di mana ada arus listrik pasti kalau terlalu besar itu bisa terjadi thermal. Itu natural kok. Contoh alaminya apa ya? Kalau kamu duduk lama aja di situ Antonius, lama bisa-bisa lama-lama panas kan?
kursinya kan? Iya Bu, ini panas Bu. Sekarang lagi panas ya. Nah, itu dia. Jadi memang energi tidak bisa kita musnahkan, tidak bisa kita ciptakan, tapi bisa berubah bentuk dari satu wujud ke wujud yang lain, atau dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Jadi ketika kamu duduk, tidak ada melakukan apa-apa, tapi kamu melakukan suatu usaha lah ya, duduk ya, bukan usaha. Kamu mengeluarkan daya lah saya bilang. Karena kamu tidak melakukan usaha apa-apa, dan kamu tidak bisa memusnahkan energi, maka energi kamu dalam bentuk apa? Panas. Itu kalau secara fisika ya, kalau secara biologi beda lagi ceritanya. Seperti itu. Jadi sangat natural sekali apa itu daya yang hilang atau energi loss itu, atau ya daya loss itu sangat natural sekali terjadi. Itu hubungannya sama hukum kekekalan energi. Oke, gimana Antonius? Berarti bisa dibilang gayanya itu dia berubah jadi energi panasnya Bu. Ya. Makanya kita harus naikkan dia dulu. Kayak gini, inilah contohnya ya perhitungan tadi. Kita kembali, semoga yang lain masih sabar. Nah, ini perhitungan ini. Kalian pikir 83% atau 1000 kilowatt yang hilang ini hilang kemana dia? Inilah energi panas itu, daya termal itu. Kan tadi masuknya itu 1000, kenapa 1000? Masuknya kan 120 kilowatt kan? Ternyata yang hilang itu adalah 100 kilowatt. Nah, 100 kilowatt ini hilangnya seperti apa? Kan nggak mungkin dalam bentuk angin, nah dalam bentuk panas. Gitu. Jadi saya masukkan dalam suatu trafo gitu kan. Oh, 120 kilowatt. Kenapa keluarannya jadi cuman 20 kilowatt ya? Kemana larinya 100 kilowatt itu? Nah, yang hilang itulah namanya daya atau energi loss lah saya bilang. Atau di sini power loss. Kayak gitu. Kenapa bisa terjadi? Itu natural. Oke? Bisa? Bisa Antonius? Dan yang lainnya atau ada pertanyaan yang lain? Kita sampai mana? Bisa. Oke. Sekarang jam... Makanya Bu. Ini waktunya kita tinggal 10 menit lagi. Sekarang jam berapa ya? Saya cuma sebentar. Oke, masih ada 15 menit ya. Saya udah rapat, jadi kita agak on time ya. Saya nggak bisa lebih dari itu. Ya, bisa terlihat slide kita masih agak ada 10 slide, 10 halaman lagi. Kita masuk ke induktansi diri. Sebuah koil dialiri arus listrik, maka besar arusnya konstan. Arusnya berubah terhadap waktu juga. Nah, ini hanya rumus. Saya nggak akan terlalu lama banyak membahas ini ya. Cara penurunan rumus maksudnya nanti ada sesinya, tapi kalau kalian mau bertanya, bisa nanti ditanya di kolom komentar di sesi kuliah sinkronus kita di hari Kamis. Nah, ini contohnya ada suatu koil ya. Nah, saya berikan aliran arus listrik. Oke. Di sini. Oke. Nah, akan terjadi induktansi diri. Sebuah koil dialiri arus listrik, besar arusnya konstan. Nah, arusnya akan berubah terhadap waktu. Nah, dari rumus diperolehlah rumus induktansi diri, itu rumusnya ini. Jadi induktansi diri semakin besar perubahan flux medan magnet, oke, terhadap berbanding terbalik dengan arus listrik, maka nilainya itu adalah sebesar L. Secara fisis, induktansi L adalah ukuran dari sebuah resistansi. Induktor untuk mengubah atau merubah arus. Semakin besar L, semakin kecil arus listrik. Semakin besar L, semakin kecil laju perubahan arus. Jadi kalau memang semakin besar L, ya kan, semakin besar L, arus listriknya itu semakin kecil, ya kan? Kalau semakin kecil ini arus listrik bisa semakin besar. Nah, jadi induktansi diri ini tuh fungsinya seperti resistor, gitu. Tapi dia secara natural terjadi. Menginduktansi diri. Nah, ini cara menghitung induktansi diri. Nah, pertama asumsikan arus I mengalir, kedua hitung B-nya akibat adanya arus tersebut, kemudian hitung fluxnya, kemudian hitung induktansi dirinya. Nah, inilah rumusnya. Jadi hitung arus yang mengalir, terus hitung B-nya. Nanti kalau dapat B-nya itu kan dapat flux. Flux itu kan
Ini kan? Oke. Ya udah, kita bisa hitung induktansi diri. Nah, rumus dari induktansi diri itu adalah Henry. Atau 1 Henry sama dengan volt second per ampere. Ini sifat induktor. Induktansi diri alatnya itu namanya induktor. Ini rumusnya yang gini. Sifat induktor itu bisa meningkatkan atau menurunkan gegel induksi. Oke. Jadi ini medan magnet yang warna hijau, terus saya berikan sini kawat. Nah, kawatnya sudah dialiri arus. Terjadilah induktansi diri. Oke. Induktor dengan arus yang konstan tidak berarti apa-apa atau tidak berpengaruh. Kalau arusnya konstan ya, oke, kan ini kan perubahan DI per DT. Maka kalau konstan ya berarti nggak akan ada perubahan GGL induksi. Oke, harus ada perubahan. Selanjutnya GGL balik. Nah ini hanya kalau misalnya saya balikan polaritasnya saja, apa yang terjadi. Nanti bisa dibaca kembali, hanya beda tanda aja nanti. Kemudian dalam rangkaian ini, nah ini kalau ini cuma menunjukkan ya, kalau dalam suatu rangkaian ada gambar ini adalah induktor, fungsinya bersama dengan resistor. Ini adalah resistor, ini adalah saklar, ini adalah GGL. Simbol induktor itu ini, nah rumusnya itu adalah ini, tadi sudah dibahas sebelumnya. Kemudian induktor tidak menyukai perubahan, tetapi menyukai keadaan stabil. Kebalikan dari kapasitor. Kalau kapasitor itu menyukai perubahan ya. Makanya kalau misalnya lagi kosong, arus listriknya lagi seperti apa, dia pengisian atau pengosongan. Kalau induktor tidak menyukai perubahan. Makanya fungsi induktor adalah selalu berguna untuk menstabilkan. Dia kalau arus listrik besar melewati suatu hambatan, ya dia menghambat kan. Tapi kan fungsi dari hambatan itu bukanlah untuk menstabilkan, dia hanya untuk menurunkan atau menghambat gitu. Tetap aja dia di sini kita taruh si induktor itu ya supaya gunanya juga seperti resistor tapi untuk menstabilkan juga karena dia tidak suka perubahan. Kemudian rangkaian LR ini nanti ada hitung-hitungannya. Ini adalah delta V-nya. Sorry, bukan delta V. Total tegangannya yang terjadi. Itu menggunakan ini menggunakan hukum Kirchhoff. Nah, yang di sini adalah GGL-nya. Jadi pertama ini IR itu yang ini. I kali R itu kan sama dengan tegangan ya. Nah, itu yang ini. Kemudian ini kan adalah GGL, volt ya. Ini kan rumus volt kan. Nah, itu dia. Jadi totalnya itu berapa? Kalau dalam rangkaian ini, inilah 3 komponen itu. Si sumber potensial ini si resistor, yang ini si induktor. Nah, rangkaian RL nanti bisa diikutin ya. Ini adalah rumusnya, kemudian kurvanya adalah seperti ini, dia akan naik sampai nanti dia landai. Silakan ditanya di sesi kedua nanti kalau ada yang mau ditanya. Oke? Nah, ini dia. Ini yang tadi saya katakan dia tidak menyukai ketidakstabilan. Jadi dia akan selalu berusaha untuk, ketika T sama dengan 0, harus mencoba untuk berubah. Induktor bekerja keras, mungkin untuk bekerja sekeras mungkin untuk menghentikannya, makanya dia naik. Nah, ketika dia sudah stabil, induktor tidak berpengaruh apa-apa, dia hanya sebagai kawatnya saja, kawat biasa gitu. Bisa dipahami sampai sekarang ya? Sampai di slide ini bisa. Nah, ini pembacaan di voltmeter. Nah, ini adalah untuk resistor dan induktor. Kalau yang kuning itu adalah resistor. Nah, ini kalau misalnya induktor dia ini. Kalau resistor itu mau berapapun dikasih arus dia akan fungsinya untuk menghalangi. Tapi ketika misalnya si induktor, ketika misalnya GGL-nya dia sudah stabil, dia akan terhadap waktu dia akan biasa saja, dia akan konstan seperti itu. Nah, ini adalah contoh soal, silahkan dikerjakan masing-masing. Kita akan bahas pada sesi kedua. Oke, waktu tinggal kurang lebih 1 menit lagi. Saya rasa kita akhiri saja perkuliahan kita hari ini. Silahkan dikerjakan ini, nanti kita bahas di sesi kedua hari Kamis. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan difoto, nanti bisa kita diskusikan di situ. Terima kasih untuk hari ini. Semoga semua sehat-sehat saja. Sampai ketemu lagi ya semua. Baik Bu, terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu. Selamat sore Bu. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu.
Selamat sore Bu, terima kasih Bu. Thank you.